Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ASN dan pensiunan dimanapun berada. Apa kabar Bapak, Ibu semuanya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan tetap diberikan umur yang berkah bersama keluarga tercinta. Senang sekali rasanya kita bisa kembali ketemu di channel yang dari dulu selalu berusaha menghadirkan informasi penting, terbaru, dan tentu saja yang paling ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu ASN serta para pensiunan dimanapun berada. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kami ingin menyapa dulu Bapak Ibu semua dengan penuh hormat. Semoga apapun aktivitas Bapak Ibu hari ini berjalan lancar, hati tenang, badan sehat, dan rezeki terus mengalir tanpa putus. Nah, di video kali ini ada kabar yang cukup menarik dan juga penting banget untuk dipahami oleh seluruh pensiunan karena pembahasannya langsung menyentuh soal nominal uang pensiun yang akan diterima pada Agustus 2026 nanti, mulai dari golongan 1 sampai golongan 4 yang pencairannya mengacu pada aturan resmi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan tentu saja, informasi seperti ini jangan dianggap sepele, karena menyangkut penghasilan bulanan yang memang sangat dinanti oleh Bapak Ibu pensiunan, baik pensiunan PNS, pensiunan TNI, pensiunan Polri, maupun janda duda pensiunan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin benar-benar paham sampai ke akar-akarnya, jangan buru-buru pindah video dulu. Simak terus dari awal sampai akhir, supaya tidak gagal paham, tidak salah tangkap, dan tidak salah memaknai informasi yang beredar di luar sana. Karena jujur saja, belakangan ini banyak sekali kabar simpang siur yang bikin sebagian pensiunan jadi penasaran, bahkan ada yang berharap akan ada perubahan besar pada nilai uang pensiun yang diterima bulan depan. Maka dari itu, mari kita bahas pelan-pelan, santai, tapi tetap jelas dan lengkap. Buat Bapak Ibu yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara yang sederhana saja, yaitu subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman pensiunan lainnya. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya, supaya setiap ada informasi terbaru yang kami bagikan, Bapak Ibu langsung tahu dan tidak ketinggalan update penting. Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk ke pembahasan utamanya. Di sini kami sudah menampilkan sebuah artikel atau berita terbaru yang isinya akan menjelaskan secara tuntas kepada kita semua perihal kabar terbaru Agustus 2026, terutama terkait nilai uang pensiunan golongan 1 sampai golongan 4 berdasarkan aturan resmi yang diterapkan oleh pemerintah pada bulan Agustus 2026. Artikel ini, sesuai yang tertulis, resmi diterbitkan pada tanggal 25 Juli 2026 dengan judul yang sangat jelas, yaitu kabar terbaru Agustus 2026, segini nilai uang pensiunan golongan 1 sampai golongan 4, aturan resmi diterapkan. Nah, dari judul saja sebenarnya kita sudah bisa menangkap bahwa pembahasannya memang fokus pada nominal dan aturan pencairan pensiun yang berlaku. Jadi mari kita simak bersama sama dengan tenang supaya semuanya bisa dipahami. Memasuki bulan Agustus 2026, banyak pensiunan aparatur sipil negara atau ASN kembali menanyakan satu hal yang sama, yaitu apakah ada perubahan pada nilai uang pensiun yang diterima setiap bulan oleh para pensiunan, mengingat dalam 2 tahun terakhir pemerintah memang belum melakukan penyesuaian terhadap gaji pensiunan. Jadi kalau kita lihat dari situasi ini, wajar banget kalau banyak pensiunan mulai bertanya-tanya, karena setiap ada kabar baru yang beredar, pasti muncul harapan baru juga. Di satu sisi, para pensiunan tentu berharap ada peningkatan nilai pensiun supaya bisa lebih membantu menutup kebutuhan hidup sehari-hari. Di sisi lain, mereka juga ingin kepastian, bukan cuma sekadar rumor atau kabar yang belum jelas dasar hukumnya. Nah, menurut informasi yang beredar, pembayaran gaji pensiunan pada Agustus 2026 disebut-sebut berbeda dari pembayaran bulan sebelumnya. Bahkan ada yang menyebut besaran gaji pensiunan bulan depan akan jauh lebih besar karena menyesuaikan kondisi ekonomi saat ini. Kabar seperti ini tentu langsung menyita perhatian banyak pihak, karena siapapun pasti senang kalau ada peningkatan penghasilan, apalagi pensiunan yang setiap bulannya sangat bergantung pada dana tersebut untuk kebutuhan rumah tangga, obat-obatan, makan, listrik, air, dan keperluan keluarga lainnya. Jadi dari informasi yang beredar, disebutkan bahwa pembayaran gaji pensiunan pada bulan Agustus 2026 nanti konon akan berbeda dari pembayaran bulan Juli. Katanya juga, nominal yang cair bulan depan akan lebih besar karena ada beberapa faktor, termasuk situasi ekonomi nasional yang sedang berjalan. Nah, dari sini kita bisa lihat kenapa isu ini cepat sekali menyebar di media sosial dan grup percakapan. Karena ketika menyangkut uang pensiun, apalagi kabar tentang kenaikan, pasti banyak yang langsung menaruh perhatian penuh. Tapi disinilah kita harus tetap tenang, jangan langsung percaya mentah-mentah, dan jangan juga langsung menolak mentah-mentah. Kita perlu lihat dulu apakah kabar ini memang benar-benar berdasarkan fakta dan aturan yang jelas, atau jangan hanya sebatas informasi yang viral tapi belum punya landasan hukum yang kuat. Maka dari itu, ikuti terus penjelasan ini sampai habis supaya Bapak Ibu benar paham berapa nominal uang pensiun yang akan diterima pada Agustus 2026 nanti. Sontak saja, kabar seperti ini membuat banyak pensiunan merasa senang. Ya, wajar saja, karena selama ini gaji pensiunan bulanan sering dinilai belum cukup untuk menutup kebutuhan pokok, apalagi kalau di rumah masih ada tanggungan keluarga.
Harga kebutuhan hidup terus bergerak, sementara penghasilan pensiun kadang terasa jalan di tempat. Karena itulah, setiap muncul kabar soal kenaikan atau perubahan nominal pensiun, hati para pensiunan langsung ikut bergerak. Lalu pertanyaannya sekarang, berapa sebenarnya nilai uang pensiunan terbaru Agustus 2026? Ini yang menjadi poin paling penting dalam pembahasan kita kali ini. Kita akan bahas tuntas, satu persatu, supaya tidak ada yang terlewat. Namun sebelum masuk ke inti soal nominal terbaru yang akan diterima oleh Bapak Ibu pensiunan per Agustus 2026, ada baiknya kita pahami dulu dasar pembayaran uang pensiun bagi pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Jadi uang pensiun PNS itu bukan sekadar bantuan biasa. Uang pensiun merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada pegawai negeri sipil yang sudah mengakhiri masa pengabdiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, ketika seseorang sudah selesai menjalankan tugas sebagai abdi negara dan masuk masa purna bakti, maka negara tetap memberikan jaminan berupa pensiun untuk menjaga kesinambungan hidup yang bersangkutan. Tujuan pemberian pensiun ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi untuk memastikan para pensiunan tetap bisa hidup dengan layak, tetap punya pegangan, dan tidak kehilangan sumber penghasilan sama sekali setelah berhenti bekerja. Jadi secara umum, dasar pembayaran uang pensiunan ini memang adalah bentuk penghormatan negara kepada para pegawai yang sudah mengabdikan tenaga, pikiran, dan waktunya selama bertahun-tahun untuk melayani masyarakat dan negara. Maka tidak heran kalau topik ini selalu menarik perhatian, karena pensiun itu bukan cuma angka, tapi juga hasil dari pengabdian panjang yang sudah dilalui. Lebih lanjut lagi, dasar utama pembayaran uang pensiun diatur dalam Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda duda pegawai. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa PNS yang memenuhi syarat masa kerja dan usia pensiun berhak memperoleh manfaat pensiun dari negara. Jadi, Bapak Ibu semuanya, aturan ini menjadi salah satu pijakan penting dalam penyaluran dana pensiun. Kalau seseorang sudah memenuhi syarat masa kerja, memenuhi usia pensiun, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka hak pensiunnya akan diberikan. Nah, disinilah pentingnya memahami bahwa pensiun itu sifatnya bukan hadiah, melainkan hak yang memang sudah dijamin oleh peraturan. Kemudian, besar uang pensiun yang diterima tidak sama untuk setiap pensiunan. Nilainya ditentukan berdasarkan golongan terakhir, masa kerja, serta ketentuan pensiun pokok yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi semakin tinggi golongan terakhir seseorang dan semakin panjang masa pengabdiannya, maka biasanya semakin besar juga nominal pensiun yang diterima. Begitu pula sebaliknya, jika golongan lebih rendah atau masa kerja lebih singkat, maka nominal pensiun yang diterima tentu menyesuaikan. Dengan kata lain, tidak semua pensiunan menerima angka yang sama, karena sistem penghitungannya memang mempertimbangkan beberapa faktor yang sudah ditentukan secara resmi. Nah, kalau kita lihat dari sini, maka sangat wajar bila ada perbedaan nominal antara satu pensiunan dengan pensiunan lainnya. Dan untuk pencairannya sendiri, pembayaran dilakukan melalui mitra bayar PT Taspen sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi, bisa dibilang mekanisme ini memang sudah diatur sedemikian rupa agar proses penyaluran dana pensiun berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu nilai uang pensiunan terbaru Agustus 2026. Topik ini jelas menjadi pembahasan yang sangat menarik bagi seluruh pensiunan, karena banyak yang ingin tahu apakah ada nominal baru yang akan dicairkan, atau apakah gaji yang dibayarkan masih mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, dari informasi yang ada, pemerintah menegaskan bahwa pembayaran uang pensiun Agustus 2026 dibayarkan secara serentak kepada penerima manfaat yang memenuhi syarat tertentu. Artinya, pencairan dilakukan sesuai ketentuan, bukan sembarangan, dan setiap penerima yang berhak tetap akan memperoleh haknya. Nilai uang pensiun juga disesuaikan dengan kategori penerima tanpa adanya diskriminasi. Jadi perlu dipahami bahwa negara tetap memberikan perhatian yang sama kepada para penerima manfaat sesuai kategori yang sudah ditetapkan. Kalau ada yang memenuhi syarat, maka haknya tetap diproses. Kalau ada kategori tertentu, maka nominalnya mengikuti ketentuan kategori tersebut. Nah, pembayaran uang pensiun Agustus 2026 ini dikabarkan akan cair kurang lebih 2 minggu lagi dan resmi dibayarkan serentak kepada penerima manfaat yang memenuhi persyaratan dari pemerintah maupun PT Taspen. Jadi bukan berarti semua langsung cair sekaligus tanpa verifikasi, melainkan tetap ada proses administrasi dan ketentuan yang harus dipenuhi. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, nilai pensiun itu memang disesuaikan dengan kategori penerima dari masing-masing pensiunan, tanpa ada perbedaan yang tidak semestinya. Artinya, hak setiap orang tetap dihitung sesuai aturan. Selanjutnya, aturan pembayaran gaji pensiunan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelumnya, karena sampai saat ini belum ada regulasi baru yang secara resmi mengatur kenaikan gaji pensiun pokok. Oleh sebab itu, informasi mengenai kenaikan pensiun hingga saat ini belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Nah, dari poin ini kita bisa melihat bahwa kabar yang tadi sempat beredar tentang adanya perubahan total terhadap uang pensiun belum bisa langsung dianggap sebagai fakta. Karena kenyataannya, hingga sekarang,
uang pensiun yang diterima oleh para pensiunan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelumnya. Kenapa begitu? Karena belum ada regulasi baru mengenai kenaikan pensiun pokok, baik untuk pensiunan PNS maupun pensiunan janda duda. Jadi, jangan sampai Bapak Ibu langsung mengira bahwa sudah ada kenaikan besar kalau memang secara resmi belum diumumkan. Disinilah pentingnya menunggu informasi resmi, bukan hanya mengikuti rumor yang beredar di media sosial. Meski begitu, pemerintah tetap memberikan perhatian kepada para pensiunan melalui berbagai program perlindungan sosial, salah satunya melalui tunjangan melekat. Nah, tunjangan ini biasanya cair bersamaan dengan beberapa kategori, yaitu tunjangan suami istri, tunjangan anak, dan tunjangan pangan. Jadi selain gaji pokok yang memang menjadi hak pensiun, masih ada juga komponen tambahan yang ikut diterima oleh para pensiunan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini penting banget dipahami, karena sebagian orang kadang hanya melihat nominal pokoknya saja. Padahal di dalam proses pencairan bisa saja ada komponen lain yang ikut masuk. Maka dari itu, jangan kaget kalau nanti saat pencairan, nominal yang diterima terasa berbeda dengan angka gaji pokok yang disebut di luar sana. Bisa jadi karena ada unsur tunjangan suami istri, tunjangan anak, atau tunjangan pangan yang ikut dibayarkan bersamaan. Nah, untuk nominal gaji yang diterima, di sini kami tampilkan agar Bapak Ibu bisa membayangkan kisarannya. Untuk pensiunan golongan 1 sampai golongan 4, yang paling rendah berada di golongan 1 dengan kisaran gaji mulai dari 1,7 juta sampai dengan 2,2 juta. Sementara itu, untuk yang tertinggi berada di golongan 4 dengan nominal gaji yang diterima pada Agustus 2026 nantinya berkisar dari Rp2 Indonesia juta sampai dengan Rp5 Indonesia juta. Jadi memang ada rentang nominal yang disesuaikan dengan golongan dan kategori penerima. Lalu untuk nominal, gaji pensiun, janda duda, golongan 1 sampai golongan 4 juga berbeda. Yang terendah berada di golongan 1 dengan kisaran gaji yang diterima sebesar Rp2 Indonesia juta, sedangkan yang tertinggi berada di golongan 4 dengan nominal sekitar Rp4 Indonesia juta. Jadi itu adalah nominal gaji yang diterima oleh pensiunan PNS maupun pensiunan janda duda berdasarkan golongan masing-masing. Dengan kata lain, sistem ini tetap mengikuti klasifikasi resmi yang berlaku, sehingga masing-masing penerima memperoleh hak sesuai golongan dan ketentuan yang melekat pada datanya. Nah, di titik ini, penting juga untuk kembali menegaskan bahwa kabar tentang perubahan besar uang pensiun memang bisa memunculkan harapan, tapi kita tetap harus bijak menyikapinya. Karena kalau tidak, nanti malah muncul salah paham. Ada yang mengira sudah pasti naik besar, padahal ternyata masih menunggu aturan resmi. Ada juga yang terburu-buru menyebarkan informasi tanpa mengecek sumbernya. Padahal pensiunan butuh kepastian, bukan kegaduhan. Jadi dari penjelasan yang ada, kita bisa simpulkan bahwa untuk Agustus 2026, pembayaran uang pensiun tetap dilakukan sesuai aturan resmi yang berlaku. Dan hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai kenaikan pensiun pokok. Dengan kata lain, yang diterima para pensiunan masih mengacu pada regulasi yang sudah ada sebelumnya. Pemerintah memang terus menaruh perhatian kepada pensiunan, tetapi bentuk perhatiannya tidak selalu dalam bentuk kenaikan nominal gaji pokok. Ada juga bentuk perlindungan lain yang terus berjalan, termasuk tunjangan yang tadi sudah disebutkan. Nah, ini penting sekali supaya para pensiunan tidak gampang termakan kabar yang tidak jelas sumbernya. Karena sekarang ini, di media sosial, satu video saja bisa bikin kabar beredar luas, padahal belum tentu sesuai dengan kenyataan. Maka dari itu, saran kami selalu cek informasi dengan teliti, dan kalau ada pengumuman resmi, baru itu dijadikan pegangan utama. Kalau kita lihat kembali, uang pensiun adalah salah satu bentuk penghargaan negara kepada para abdi negara yang sudah selesai menjalankan tugasnya. Jadi wajar kalau setiap pembahasan tentang pensiun selalu mendapat perhatian besar dari para pensiunan dan keluarga. Apalagi menjelang Agustus 2026, banyak yang bertanya apakah ada penyesuaian nominal, apakah akan ada perubahan pembayaran, atau apakah tetap sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Nah, dari informasi yang ada saat ini, jawabannya adalah pembayaran tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, belum ada regulasi baru mengenai kenaikan pensiun pokok, dan pencairan tetap dilakukan melalui mekanisme resmi yang sudah ditetapkan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu terjebak pada informasi yang belum tentu benar. Namun di sisi lain, kita juga tetap perlu menjaga semangat dan harapan. Karena bisa saja di waktu yang lain pemerintah memberikan kebijakan baru yang tentu sangat ditunggu oleh para pensiunan. Yang penting, selama belum ada pengumuman resmi, kita ikuti saja aturan yang berjalan sambil terus memantau informasi terbaru dari sumber yang terpercaya. Dan tentu saja, channel ini akan terus berusaha menyampaikan kabar-kabar penting seperti ini agar Bapak Ibu tidak ketinggalan update. Karena kami paham, bagi pensiunan, informasi seperti ini bukan sekadar berita biasa. Ini adalah informasi yang langsung berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari, dengan pengeluaran rumah tangga, dengan kesehatan, dengan kebutuhan keluarga, dan dengan rasa tenang dalam menjalani masa pensiun. Jadi sekali lagi, untuk Agustus 2026,
nominal uang pensiunan golongan 1 sampai golongan 4 tetap mengikuti aturan resmi yang berlaku dengan kisaran yang sudah dijelaskan tadi. Pensiunan golongan 1 berada di angka terendah sekitar Rp2 Indonesia juta sampai Rp2 Indonesia juta, sementara golongan 4 menjadi yang tertinggi dengan kisaran hingga Rp5 Indonesia juta untuk pensiunan PNS. Untuk pensiunan janda duda, golongan 1 berada di kisaran Rp2 Indonesia juta dan golongan 4 sekitar Rp4 Indonesia juta. Semua itu tentu mengacu pada ketentuan yang sudah ada. Dan sampai sekarang belum ada regulasi baru mengenai kenaikan pensiun pokok. Jadi, kalau ada kabar di luar sana yang mengatakan bahwa nominal pensiun sudah berubah total, maka perlu dicek kembali apakah benar ada dasar hukumnya atau hanya sekadar isu yang beredar. Nah, itulah sebabnya kami menyampaikan informasi ini dengan hati-hati, supaya Bapak Ibu tidak salah paham. Karena yang namanya kabar pensiun, kalau tidak dijelaskan dengan lengkap, bisa bikin banyak orang bingung. Padahal yang dibutuhkan para pensiunan adalah kepastian, kejelasan, dan informasi yang bisa dipegang. Maka dari itu, kami selalu mengajak Bapak Ibu untuk tetap tenang, tetap bijak, dan terus mengikuti informasi resmi yang kami sampaikan secara berkala di channel ini. Demikianlah informasi yang bisa kami sajikan pada kesempatan ini terkait nominal uang pensiunan yang akan diterima pada Agustus 2026. Semoga penjelasan ini bisa membantu Bapak Ibu semua untuk memahami gambaran besaran pensiun yang diterima berdasarkan golongan masing-masing, sekaligus mengetahui bahwa hingga saat ini pencairan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelumnya. Semoga informasi ini benar-benar bermanfaat, bisa menambah wawasan, dan bisa menjadi bahan pegangan bagi Bapak Ibu pensiunan dimanapun berada. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani hari-hari pensiun, dan jangan mudah percaya pada kabar yang belum jelas sumbernya. Kami akan terus berusaha hadir dengan informasi terbaru, akurat, dan tentu saja mudah dipahami. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang, keberkahan rezeki, dan ketenangan hati untuk Bapak, Ibu semua. Sampai jumpa lagi di informasi terbaru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.